Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Obsessed with you in a way I can't believe. When you wipe your tears, do you wipe them just for me? Do you wipe them just for me? Oke guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Risma. Saya salah satu mahasiswi STEBIS Indo Global Mandiri Palembang. Di sini saya akan menyampaikan materi yang terkait judul etika bisnis dalam memenuhi tugas dari mata kuliah Entrepreneurship yang langsung diampu oleh Bapak Amir Salim, SEIME. Oke guys, selanjutnya yaitu pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang etika bisnis. Teman-teman udah pada tahu semua kan, etika itu sangat dibutuhkan dan harus dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam dunia bisnis. Nah, untuk dalam dunia bisnis, etika bisnis ini adalah cara untuk berbisnis dan meliputi semua bagian yang berhubungan dengan perusahaan, masyarakat, maupun individu. Peran dari etika bisnis sendiri yaitu untuk membentuk perilaku karyawan maupun pimpinan agar tetap sehat. Sehat dalam artian gimana? Sehat itu bisa dikatakan profesional, transparansi penuh, maupun bermoral baik. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang teori etika bisnis. Di sini teori etika bisnis itu ada 4 jenis. Yang pertama, utilitarianisme, yang artinya bermanfaat. Nah, dalam artian teori ini itu menjelaskan jika sebuah perbuatan bisa dikatakan baik apabila membawa manfaat untuk seluruh masyarakat. Dan yang kedua itu deontologi. Deontologi ini artinya kewajiban. Artinya, hal ini berarti jika baik buruknya suatu perbuatan itu didasarkan pada kewajiban, maka perbuatan tidak selalu itu menjadi baik hanya karena hasilnya baik, tapi melainkan kewajiban yang harus dilakukan terlebih dahulu. Yang ketiga, teori hak jenis. Artinya teori ini mengakar pada deontologi. Deontologi ini udah saya jelaskan sebelumnya, yaitu hak yang menyangkut martabat manusia, sehingga manusia yang manapun tidak boleh dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, teori keutamaan. Teori ini berfokus pada manusia sebagai perilaku moral. Teori ini juga melihat cara orang bersikap, ramah atau tidak, jujur atau tidak, dan bermoral baik atau tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari tujuan etika bisnis. Tujuan etika bisnis sendiri yaitu membantu membangun tingkat kepercayaan yang lebih tinggi antara para pemangku kepentingan dalam suatu organisasi dan para konsumen. Nah, adapun tujuan dari etika bisnis sendiri yaitu yang pertama, tujuan etika bisnis dalam tingkat pribadi atau personal. Nah, pada tingkat pribadi atau personal, etika bisnis ini diterapkan dengan tujuan untuk tidak menyalahgunakan properti orang lain. Selain itu, bertujuan agar organisasi atau perusahaan akan menepati janji dalam memperluas manfaat pada bisnis mereka kepada masyarakat. Yang kedua yaitu tujuan etika bisnis dalam tingkat kebijakan internal organisasi. Artinya pada tingkatan ini etika bisnis itu juga bertujuan untuk membantu organisasi dan perusahaan dalam memiliki komunikasi yang terbuka dan lebih baik di semua tingkatan. Dengan komunikasi yang terjalin dengan baik, maka itu akan menjadi faktor para karyawan akan terdorong untuk memberikan produktivitas yang lebih baik dan mau menjalankan segala kebijakan internal yang berlaku. Poin yang ketiga yaitu tujuan etika bisnis dalam tingkat sosial. Nah, poin yang ketiga ini yaitu membantu organisasi atau perusahaan untuk memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi. Contohnya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan menjaga sumber daya alam. Tujuan etika bisnis yang terakhir adalah dalam tingkat pemangku kepentingan, yang artinya menjaga hubungan baik itu kepada pemegang saham, pelanggan, pemasok barang, karyawan, dan semua pihak yang terlibat dalam organisasi atau perusahaan yang sudah kita dirikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat etika bisnis. Manfaat etika bisnis sendiri itu ada 6 poin. Yang pertama, adanya pengendalian diri. Yang kedua, menjadi sarana untuk pengembangan jati diri. Yang ketiga, menciptakan suasana
persaingan yang sehat, yang keempat membantu membentuk sikap saling percaya, dan yang kelima memperhatikan kepentingan bersama, dan yang keenam menjaga kenyamanan dalam berbisnis. Oke, selanjutnya yaitu prinsip etika bisnis. Prinsip etika bisnis itu ada 4. Yang pertama, saling menguntungkan. Dalam artian harus saling menguntungkan berbagai pihak, bukan hanya satu pihak tapi berbagai pihak, dan terus itu bermanfaat bagi sesama. Yang kedua, kejujuran. Kejujuran ini sangat harus ada di saat dunia bisnis. Artinya kejujuran itu adalah poin utama yang harus ditanamkan pada dunia bisnis. Yang ketiga, otonomi. Otonomi ini dalam artian harus bisa dan mampu mengambil keputusan. Dan yang keempat, keadilan. Keadilan ini artinya semua pihak yang terlibat dalam perusahaan harus mendapatkan kelayakan yang sama. Dalam artian harus adil. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang contoh etika bisnis. Contoh etika bisnis ini ada 4. Yang pertama, menjaga data-data privasi yang sangat rahasia. Yang kedua, memenuhi permintaan klien yang sudah disepakati. Yang ketiga, bersikap sopan dan baik. Dan yang keempat, tidak merusak alam lingkungan sekitarnya. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ada sedikit pantun. Jika ada jarum yang patah, maka jangan disimpan di dalam laci. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.